tahun 2024. Mari kita dengarkan sambutan, dilanjutkan dengan doa dari Bapak Hashim Asyari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Yang kami hormati pasangan calon presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang kami hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang kami hormati pasangan calon presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD. Yang kami hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati rekan-rekan penyelenggara pemilu, para anggota KPU beserta Sekjen KPU, Ketua dan para anggota Bawaslu, Ketua dan para anggota DKPP, yang kami hormati Bapak Ibu panelis yang telah membantu KPU untuk menyusun daftar pertanyaan untuk debat calon wakil presiden, Bapak Ibu saudara sekalian, hadirin para pemirsa televisi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu di sini dalam silaturahim kepemiluan dalam rangka untuk menghadiri dan menyaksikan debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan nanti debat yang keempat yang akan dilaksanakan oleh para calon wakil presiden kita mengangkat tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, energi dan sumber daya alam, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Semoga apa nanti jadi tema dalam perdebatan ini membuka wawasan kita, terutama para pemilih, untuk bisa mengetahui cara pandang, visi, misi, program kerja yang akan dikerjakan oleh masing-masing pasangan calon. Dengan iringan doa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan juga diberikan keselamatan dalam menjalankan pemilu. Dan tentu saja semua yang kita kerjakan ini tiada lain dan tiada bukan dalam rangka untuk mencari ridho dan rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita sejenak bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, televisi penyelenggara siaran debat pada kali ini dan juga para moderator yang akan memandu debat calon wakil presiden pada debat keempat kali ini. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang dan kurang berkenan dari kami KPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin, pada debat keempat calon wakil presiden malam hari ini, sudah ada 11 panelis bersama kami. Dimohon kepada para panelis untuk berdiri saat namanya kami sebutkan. Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng SH.MH, Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanuddin, dan Dewan Pakar Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Perhapi Pusat.
Dr. Ari Sujito, ahli sosiologi pedesaan, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Profesor Dr. Arif Satria, ahli ekologi politik dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, Rektor Institut Pertanian Bogor. Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, ahli agraria. Fabi Tumiwa, ahli transisi energi, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform. Profesor Dr. Insinyur Haryadi Kartodiharjo MS, ahli sumber daya alam dan lingkungan hidup, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Profesor Dr. Insinyur Ridwan Yahya MSc, ahli kehutanan dan lingkungan hidup, Guru Besar Teknologi Hasil Hukum, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Ruka Sombolinggi, SP, MA, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, ahli masyarakat adat. Profesor Sudarto PhD PhD, pakar manajemen lingkungan Universitas Diponegoro 2010 sampai 2015. Profesor Dr. Sulistiyowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ahli hukum dan masyarakat, hukum dan gender. Insinyur Tubagus Furkon Sofani, MA PhD, ahli perencanaan wilayah dan pedesaan, Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh koordinator panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Kami persilahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari dan Bapak Arif Satria, koordinator panelis untuk naik ke atas panggung. Baik, kami persilakan kepada Bapak Hashim Asyari dan Bapak Arif Satria untuk kembali ke tempat. Hadirin dan pemirsa, debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024 akan segera dimulai. Mari kita sambut moderator yang akan memandu jalannya debat malam hari ini, Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar. Sheila Purnama, Jati Dharma, dan Fitri Meganta. Terima kasih. Selamat malam hadirin dan pemirsa. Sebelum kita memulai debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024 ini, ada sejumlah tata tertib yang wajib ditaati dan sekaligus juga menjadi komitmen bersama yang harus diikuti oleh para hadirin yang ada di sini maupun juga para calon wakil presiden yang akan berdebat pada malam hari ini. Kita simak bersama tata tertib debat berikut ini. Ketentuan debat. Tata tertib sebelum debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat.
Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Di dalam area debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di tubuh. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan, serta melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Selanjutnya, kami perkenalkan ketiga calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Berikutnya, calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Dan sekarang kami undang ketiga calon wakil presiden untuk menuju ke podium masing-masing. Oke, cukup. Cukup, kita lanjutkan ya. Langsung saja kita akan mulai debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Pada sesi pertama ini kita akan mendengarkan visi, misi, dan juga program kerja dari masing-masing calon wakil presiden. Kesempatan pertama akan diberikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1. Kami persilakan Bapak Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktu Bapak 4 menit, dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama mengatakan, petani adalah penolong negeri. Akan tetapi, hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita. Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi yang lain, kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Saudara-saudara sekalian, krisis iklim terjadi dan kita menyaksikan bencana ekologi terjadi di mana-mana. Negara harus serius mengatasinya, tidak hanya mengandalkan proyek giant
policy wall yang tidak mengatasi masalahnya. Kita harus sadar bahwa krisis iklim, kenyataan krisis iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi etika. Etika lingkungan. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak menang-menangan, seimbang manusia dan alam. Akan tetapi kita menyaksikan bahwa kita tidak seimbang di dalam melaksanakan pembangunan kita. Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Bahkan kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya. Hadirin saudara sekalian setanah air yang saya cintai. Dengan kesadaran ini, maka kita harus kembali bahwa pembangunan nasional, bahwa kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya keadilan. Keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antar generasi, keadilan agraria, dan tentu keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian, rakyat harus dilibatkan. Rakyat tidak boleh ditinggal karena pemilik negeri ini rakyat. Pemerintah hanyalah pelaksana dari pemilik negeri ini. Oleh karena itu, desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita. Energi baru dan terbarukan harus digenjot, bukan malah dikurangi targetnya, diturunkan targetnya. Karena itu kita harus lakukan perubahan. Kita tidak boleh diam. Perubahan menghadapi masa depan kita dan generasi yang akan datang. Para petani dan seluruh warga bangsa yang terlibat, negara menunggu langkah kita bersemua. Kita semua harus menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Baik. Cukup. Bapak Ibu cukup. Nanti kita berikan waktu di terakhir ya. Kita lanjutkan Cukup? Bapak Ibu ya. Tenang. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kita akan dorong transisi menuju energi hijau, seperti bioaftur, biodiesel, dan juga bioetanol. Yang sudah dilakukan meliputi B35 dan B40. Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa sekali. Bisa mencakup 3.686 gigawatt yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan juga panas bumi. Oleh karena itu, kerjasama pentahelix wajib untuk didorong. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren
peluang kerja masa kini dan masa depan. Untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, akan kita optimalkan peran dari TPID, ID Food, Bulog, dan Badan Pangan. Untuk meningkatkan produktivitas para petani, akan kita dorong terus mekanisasi. Generasi muda akan kita dorong melalui smart farming. Agenda reforma agraria akan kita lanjutkan juga terkait kepemilikan tanah dan juga pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Program PTSL, redistribusi tanah, dan One Map Policy akan dilanjutkan. Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oleh karena itu, anggaran dana desa akan ditingkatkan sesuai dengan kekuatan fiskal di dalam negeri. RUU Masyarakat Hukum Adat akan didorong agar lebih berkeadilan, karena sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals, yaitu Leave No One Behind. Narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih ada waktu, Bapak? Masih ada waktu. Mau dimanfaatkan atau tidak? Cukup? Baik. Oke. Cukup? Cukup? Tenang? Tenang, Bapak. Baik. Ibu? Kita lanjutkan, Bapak, Ibu. Kita lanjutkan. Cukup? Bisa Terima tenang? kasih. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Baik. Nanti kita akan kasih kesempatan, kita lanjutkan dulu sesinya. Selanjutnya kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktu Bapak sama 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan Pak Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Diskusi atau debat ini sangat penting karena menyangkut 3 hal yang akan menentukan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia dan bangsa Indonesia, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Di dalam kearifan lokal, misalnya di Jawa dan Bali ada istilah Trihita Karana. Di Sunda, Jawa Barat ada Tritangtu, 3. Ada Trinitas, Trisakti, dan sebagainya. Di dalam kearifan lokal, bangsa Indonesia masa lalu sudah biasa melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan atas lingkungan hidup agar lestari. Bahkan konstitusi kita juga menyatakan bahwa sumber daya alam itu harus dikelola dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saudara, sumber daya alam kita sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat. Petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar. Pasti ada yang salah. Petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik? Pasti ada yang salah. Laut kita berlimbah, udara kita meracuni paru-paru kita. Investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita. Kemudian sumber daya alam menjadi sumber sengketa di antara rakyat dengan rakyat, antara pemerintah dengan pemerintah. Allah mengingatkan tentang ini dalam Al-Quran, Dhaharul fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dad ladzi amilu. Telah terjadi kerusakan di bumi karena tingkah laku manusia di darat dan di laut.
Ini ditunjukkan oleh Allah agar manusia sadar bahwa mereka telah merusak alam di negaranya yang dikuasai seharusnya oleh bangsanya. Saudara, saya katakan ini tidak mudah, tapi hanya dua kuncinya, komitmen dan keberanian. Pada 16 Juni 2011, sebagai Ketua MK, saya sudah mengatakan apa-apa yang diperlukan untuk ini. Saya membuat vonis tanggal 16 Juni bahwa sumber alam itu untuk memihak rakyat ukurannya ada 4. 1, pemanfaatan. 2, pemerataan. 3, partisipasi masyarakat. Dan kemudian juga penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan secara luhur kita. Kami akan gunakan 4 tolok ukur itu. Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program petani, bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja. Rugi dong kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Baik, terima kasih kepada ketiga calon wakil presiden kita. Dan hadirin sekalian, ini saatnya kita memberikan apresiasi kepada ketiga calon wakil presiden kita. Silakan berikan apresiasi kepada Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan Bapak Mahfud MD. Baik. Baik hadirin dan pemirsa, kita akan jeda dulu. Di segmen berikutnya kami akan perdalam visi, misi, dan juga program kerja para calon wakil presiden melalui berbagai pertanyaan dari para panelis. Tetaplah bersama debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Ya, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos! Gimana ya caranya ngecek gue sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024 nanti? Sini gue kasih tahu. Langsung aja cek dptonline.kpu.go.id. Nah, masuk pencarian data pemilih, pilih kabupaten kota sesuai KTP, masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir. Klik pencarian. Udah deh, bahkan lo bisa tahu lokasi TPS-nya di mana. Kalau nggak terdaftar, hubungi kantor KPU terdekat. Jangan lupa, Rabu 14 Februari 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Yuk, kita nyoblos! Kalian udah tahu kan, pemilu tahun 2024 sudah dimulai. Pasang mata, pasang telinga, dan pahami dengan benar bagaimana menyalurkan aspirasi Anda dalam pemilu dengan benar. Kita harus tahu betul siapa saja peserta pemilu tahun 2024 ini. Pertama, kita akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Kedua, kita akan memilih anggota DPR RI. Ketiga, kita akan memilih anggota DPR RI. Keempat, kita akan memilih anggota DPRD provinsi. Dan kelima, kita akan memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya yang penting kita perhatikan adalah surat suara yang akan kita coblos. Warna abu-abu untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Warna kuning untuk memilih anggota DPR Republik Indonesia. Warna merah untuk memilih anggota DPD Republik Indonesia. Sedangkan untuk warna biru untuk anggota DPRD provinsi dan warna hijau untuk anggota DPRD kabupaten atau kota.
Ingat ya, ingat jumlah dan warna surat suaranya. Jangan sampai gagal fokus, karena suara kalian sangat menentukan setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Setelah nama kita dipanggil di tempat pemungutan suara dan kita diberikan surat suara, saatnya kita menentukan pilihan kita di dalam bilik suara. Setelah mendapati calon atau gambar peserta pemilu yang Anda pilih, ambil alat pencoblos yang telah disediakan. Coblos tepat di tengah-tengah gambar calon atau di dalam garis yang mengelilingi gambar calon pilihan Anda. Bila Anda mencoblos di luar garis, maka dalam penghitungan surat suara Anda tidak sah. Mengambil gambar atau merekam proses pencoblosan di dalam bilik suara atau mengunggahnya di media sosial, itu dilarang keras. Kita meriahkan pesta demokrasi ini dengan berbondong-bondong ke TPS untuk menyalurkan aspirasi kita di dalam bilik suara. Jangan sia-siakan suara Anda dalam pemilu kali ini, apalagi golput. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan datang ke kantor KPU di kota Anda atau kunjungi website. Oke, selamat berpesta, berkampanye, dan tentukan pilihan. Tetap damai, jaga persatuan bangsa. No hoax, no celah-mencela. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat. Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan sesama anak bangsa. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Karena udah didaftar ya nyoblos lah. Nyoblos dong. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput ya. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Perempuan memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan dipilih dalam pemilu tahun 2024. Representasi perempuan di lembaga politik bangsa akan menentukan kebijakan bangsa Indonesia di masa depan. Ayo, kita jadi perempuan cerdas. Jangan sia-siakan hak pilih kita dalam pemilu tahun 2024. Bahwasanya keyakinan tiap manusia bisa berbeda-beda. Perbedaan justru bisa menyatukan. Toleransi adalah bagian dari demokrasi. Pulih rakyat adalah kita. Jangan sia-siakan hak pilih Anda. Demi Indonesia damai, adil, dan makmur, mari kita berpartisipasi dalam pemilu 14 Februari 2024. Kalian udah tahu kan pemilu? Anda kembali menyaksikan debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Di segmen kedua ini, calon wakil presiden akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon wakil presiden juga akan diberikan kesempatan untuk saling menanggapi dan saling memberikan respons. Untuk itu, kami undang kembali ketiga calon wakil presiden untuk menuju ke podium masing-masing. Baik, cukup. Kami ingatkan kembali kepada seluruh hadirin untuk menjaga ketertiban selama acara debat ini berlangsung. Kita berikan kesempatan waktu kepada ketiga calon wakil presiden kita untuk konsentrasi. Setuju Bapak Ibu? Oke, kita saling menghormati, berikan waktu kepada mereka untuk konsentrasi ya. Dan kami juga ingatkan
kepada ketiga calon wakil presiden, kami informasikan untuk segmen kedua dan sampai segmen terakhir, segmen 6 sampai selesai, kami mohon agar penyampaian visi misi, pendalaman maupun nanti babak saling tanya jawab untuk tetap berada di podium. Kami informasikan sekali lagi kepada ketiga calon wakil presiden agar dalam penyampaiannya tetap berada di podium. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, di segmen kedua ini pendalaman visi, misi, dan program kerja akan dimulai dengan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam wadah, dan mohon diperlihatkan Bapak kepada seluruh hadirin dan juga kepada kami, moderator. Baik, subtemanya adalah pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Terima kasih, Bapak. Kemudian kami persilakan panelis Bapak Dr. Ari Sujito untuk berkenan mengambil undangan daftar pertanyaan dari wadah. Mohon diperlihatkan hurufnya, Bapak. Huruf A. Baik, huruf A. Kami akan buka amplop pertanyaannya, masih disegel Bapak-Bapak, dan kami ingatkan juga bahwa kami akan membacakan pertanyaan ini satu kali, mohon didengarkan dengan seksama. Ini pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pembangunan rendah karbon diperlukan untuk mewujudkan net zero emission atau emisi nol bersih tahun 2060 melalui pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan inklusif. Namun praktek pembangunan masih berorientasi pada ekonomi ekstraktif. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon untuk mengarus utamakan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan? Waktu menjawab 2 menit, Bapak, dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jika kita bicara masalah karbon, tentunya kita harus menyinggung juga masalah pajak karbon, carbon storage, dan juga carbon capture. Agenda ke depan tentu kita harus mendorong transisi menuju energi hijau. Kita tidak boleh lagi ketergantungan pada energi fosil, kita dorong terus energi hijau yang berbasis bahan baku nabati, seperti yang saya katakan tadi, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Sekarang sudah terbukti dengan adanya B35 dan B40, ini sudah mampu menurunkan nilai impor minyak kita, meningkatkan nilai tambah produksi sawit di dalam negeri, dan juga lebih ramah lingkungan. Sekali lagi, tantangannya di sini adalah mencari titik keseimbangan atau titik tengah. Kita ingin menggenjot hilirisasi industri, tapi kita juga wajib menjaga kelestarian lingkungan. Kita ingin meningkatkan produktivitas petani dan juga sektor maritim, tapi kita juga wajib menjaga keseimbangan alam. Dan pelaksanaannya tentu AMDAL itu wajib, analisa lingkungan juga wajib, sustainability report wajib juga. Dan jangan sampai ada alih fungsi lahan yang sekiranya merugikan pengusaha lokal, UMKM lokal, ataupun masyarakat adat setempat. Sekali lagi, potensi energi baru terbarukan juga luar biasa sekali. Ada energi surya, angin, air, bioenergi, panas bumi, dan kita punya potensi yang besar sekali, 3.686 gigawatt. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Baik, sesinya masih berlanjut, Bapak Ibu, terima kasih. Kami persilakan sekarang untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan.
Baik, terima kasih. Saya sudah menyimak dengan baik meskipun saya agak koreksi sedikit terhadap pertanyaan tadi. Kalau dibilang 5 tahun dari sekarang untuk emisi dan bersih, itu sebenarnya nanti tahun 2060 masih jauh waktunya. Tapi masalah yang kita lihat itu sebenarnya pengelolaan berkelanjutan belum dilakukan. Sebenarnya dulu ada garis-garis besar haluan semesta berencana yang sudah mengatur seperti ini dengan sangat rinci. Waktu tahun 62 atau 61 Presiden mengeluarkan kebijakan itu. Nah, saya sekarang ingin menatakan kebijakan insentif dan disinsentif ekonomi hijau seperti karbon, pajak limbah, dan sebagainya. Bagaimana Bapak mau melakukan itu? Baik, waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya, calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Kami berikan kesempatan juga untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, memang pajak karbon ini salah satu, bukan satu-satunya. Yang paling penting adalah dipersiapkan transisi energi baru dan terbarukan. Sayangnya, komitmen pemerintah hari ini tidak serius. Target energi baru dan terbarukan yang mestinya kita harus punya target 2025 berkurang dari 23 justru diturunkan menjadi 17%. Penundaan implementasi pajak karbon dilakukan oleh pemerintah hari ini. Dari tahun 2002 dimundur menjadi tahun 2025. Apanya yang mau dilanjutkan? Karena itu secara tegas harus dilakukan. Implementasi pajak karbon dilakukan secepat-cepatnya sekaligus transisi energi baru terbarukan dijalankan. Baik, waktunya masih ada Bapak, cukup lanjut. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar atas jawabannya atau tanggapannya. Selanjutnya, kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 3 dan calon wakil presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Terima kasih Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin. Untuk masalah insentif, komitmen, ini bisa kita kasih contoh yang sudah berjalan saja. Contohnya pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Cirata. Itu kan kerjasama dengan PT Masdar dari Uni Emirat Arab. Ini kan juga ada insentifnya, Prof. Ada tax holiday, tax allowance, ada pembebasan biaya modal juga, sehingga akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di bidang transisi energi hijau. Transisi menuju energi hijau ini memang tidak murah, sangat costly, karena beberapa perusahaan memang belum bisa mencapai ekonomi soft skill. Tapi yang jelas adalah komitmen kita pasti akan meningkatkan bauran listrik PLN yang sekarang cuma 20%, ini harus ditingkatkan lagi ke depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Gibran. Oke, baik, kita selanjutnya akan beralih ke pertanyaan kedua untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Kami akan persilakan kali ini panelis Bapak Profesor Dr. Arif Satria untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam wadah. Silakan Bapak. Mohon diperlihatkan kepada seluruh hadirin dan juga moderator. Baik. Sumber daya alam dan energi, terima kasih Pak Arif. Dan selanjutnya Ibu Dewi Kartika, kami mohon mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah. Mohon nanti diperlihatkan huruf yang tertera. Huruf C, terima kasih Ibu. Baik, kami akan buka Bapak-Bapak amplop pertanyaannya, masih tersegel juga. Kami ingatkan kembali bahwa kami akan membacakan pertanyaan ini 1 kali. Mohon didengarkan dengan seksama untuk Bapak Mahfud MD.
Korupsi pertambangan dan perikanan ilegal serta pembalakan liar masih marak terjadi. Hal ini mengakibatkan kerusakan ekologis di darat dan di laut serta ketidakadilan sosial. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menanggulangi praktik ilegal tersebut untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam? Waktu untuk menjawab 2 menit, Bapak dimulai saat berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya persoalan penyelesaian SDA dan energi selalu harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Keterbukaan informasi agraria, termasuk kehutanan misalnya. Saya ini punya pengalaman di dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang ini misalnya, informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana. Ketika dibuat daftar, tidak ada di dalam daftar. Sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan, lalu baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya tidak bisa menyeluruh. Karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik, mereka katakan ini rahasia. Tidak bisa dong. Rahasia itu kan bukan yang tentang data, perampasan tanah-tanah rakyat, kasus-kasusnya di mana, siapa yang menyerobot perkebunan sawit, itu kan harus daftarnya lengkap. Sesudah diselidiki apa yang terjadi di dalam analisis. Wah, itu memang permainannya buruk. Sehingga selalu disembunyikan. Kalau baru orang tahu dikeluarkan satu-satu. Tidak ada penyelesaian yang menyeluruh. Nah, oleh sebab itu ini menjadi penting bagi kita keterbukaan informasi tentang data-data. Kalau kita mau menyelesaikan, data itu menjadi basis untuk penyelesaian. Kita juga pernah, atau kami kalau bicara soal rekam jejak, ya, kita ikut dalam upaya penyelesaian satu peta sebagai rujukan untuk masalah-masalah tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Selanjutnya kami persilakan calon Wakil Presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit, dimulai ketika Bapak berbicara, silakan. Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi. Di sisi yang lain juga perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13%, tinggi sekali, tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Hilirisasi apa yang mau kita lakukan, sementara ilegal juga terus berlangsung. Lanjut, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, giliran calon Wakil Presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kami berikan kesempatan juga untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin dan Prof. Mahfud. Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut, simpel. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Ayat 3 dan 4, dan juga Pancasila, Sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan juga kita harus menjalankan Permen Investasi nomor 1 tahun 2022. Intinya kita ingin perusahaan-perusahaan besar ini bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal, jadi mereka tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM setempat. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran? Cukup atau lanjut? Cukup? Baik.
Terima kasih. Selanjutnya kita Lanjut. kembali ke calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Kami persilakan untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2. Terima kasih. Waktunya 1 menit Bapak, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak 2.500, tapi juga ada yang lebih dari itu. Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 hektar hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam waktu 10 tahun. Bilang, ya cabut aja iupnya. Nah itu masalahnya. Mencabut iup itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya. Baik, terima kasih Waktunya Bapak. habis, Pak Mahfud. Terima kasih. Kita lanjutkan. Baik, kini kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Kami akan persilakan panelis Bapak Fabi Tumewa untuk mengambil subtema di dalam wadah. Silakan Pak, mohon diperlihatkan kepada hadirin dan juga moderator. Pangan. Baik, terima kasih Bapak. Dan kami persilakan pula panelis Profesor Dr. Insinyur Haryadi Kartodiharjo untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah. Mohon diperlihatkan huruf yang tertera. Huruf B. Terima kasih. Pangan huruf B. Baik, Bapak-bapak masih tersegel, kita akan buka. Dan kembali kami ingatkan bahwa kami akan membacakan pertanyaan 1 kali, mohon didengar dengan seksama. Ini untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Perubahan iklim ekstrim mengancam produksi pangan dan menurunkan kualitas gizi pangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia serta kecerdasan, imunitas, dan produktivitas. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan kualitas gizi pangan? Waktu menjawab 2 menit, Pak Muhaimin, dimulai saat berbicara. Silakan. Saudara-saudara sekalian, tanpa krisis iklim pun persawahan pertanian kita tidak memiliki air dan irigasi yang memadai. Bahkan dia lebih fatal lagi dalam mengadakan pengadaan pangan nasional. Petani tidak dilibatkan dan bahkan hanya melibatkan korporasi. Ini yang harus kita rubah. Kita ingin melihat bahwa potensi petani dan seluruh produk-produknya masih sangat luar biasa. Mulai dari pengadaan lahan yang memadai. Dalam arti lahan-lahan yang ada melalui reformasi agraria. Reforma agraria menjadi prinsipnya. Yang kedua, petani kita harus kita beri pupuk yang cukup dengan harga yang terjangkau. Bahkan banyak petani punya duit sebetulnya tapi pupuknya tidak ada. Bagaimana mungkin? Yang kedua, potensi pupuk organik juga menjadi salah satu bagian penting agar produksi pertanian kita semakin berkualitas. Di sisi yang lain kita ingin program perlindungan gagal tanam gara-gara iklim juga kita berikan supaya petani kita aman, merasa aman dan yakin dengan produksinya. Pengembangan irigasi dan subsidi pupuk tidak bisa dielakkan. Tidak boleh kita melakukan pembiaran petani kita sehingga kita kekurangan pangan, petani kita tidak diberi kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu. Kualitas pangan kita bergantung juga kemampuan kita memfasilitasi
agar petani kita lebih produktif lagi. Dengan cara ini, desa-desa kita libatkan untuk menjadi bagian dari satu kesatuan pengadaan pangan yang berkualitas, sekaligus kita hentikan untuk ketergantungan dari pangan di luar produksi kita sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan calon Wakil Presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fak-Fak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa mekanisasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas para petani. Pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming. Pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan Bapak-Bapak. Oke, selanjutnya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Cukup ya. Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya giliran calon Wakil Presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menanggapi juga. Waktunya 1 menit Bapak, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, kan masalahnya itu salah satu yang sering kita dengar, lahan berkurang, petani berkurang. Orang desa tidak mau lagi menjadi petani karena justru rugi. Terkadang kalau mau ingin mendapat pupuk bersubsidi dipersulit bukan main dan harus beli ke tengkulak. Nah di sini problemnya sebenarnya bagaimana penegakan aturan-aturan itu. Kami di Jawa Tengah itu pernah punya program di mana Pak Ganjar waktu jadi gubernur waktu itu membuat 29 badan usaha milik petani yang itu efektif untuk membantu petani saling menolong menggarap tanahnya sehingga dia kerasan di desa. Yang saya tanyakan, kebijakan hukum apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mahfud MD. Cukup. Kita teruskan lagi ya. Kita lanjutkan dulu ya. Debatnya. Cukup. Selanjutnya kita kembali ke calon Wakil Presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Kami persilakan untuk merespons tanggapan dari calon Wakil Presiden nomor urut 2 dan 3 yang telah dikemukakan. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Pak Gibran. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita ini potensinya besar sekali. Jumlah petani kita masih sangat besar. Potensi tanah kita subur masih banyak lagi. Di sisi yang lain, kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita, juga pasar yang luar biasa. Nah, dalam konteks ini, antara suplai kita punya potensi, antara permintaan kita juga punya sangat kuat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh diam. Turun tangan, jangan terlalu normatif mengatasi keadaan. Untuk Pak Mahfud, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut perlindungan petani dan produksi kita sebetulnya lengkap. Tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukum yang kita miliki. Kemauan politik, kesungguhan, tidak mengabaikan petani yang penting. Terima kasih Bapak Muhaimin, waktunya habis. Ya. Baik. Akan memberikan apresiasi. Bapak Ibu sekalian, tuntas sudah segmen kedua kita. Ini saatnya kita berikan apresiasi kepada ketiga calon Wakil Presiden kita. Kita akan jeda sejenak dan kembali lagi dengan segmen pendalaman visi, misi, dan program kerja dengan subtema lainnya. Baik.
Berbagai gagasan akan kembali disampaikan oleh ketiga calon wakil presiden kita. Karena itu tetaplah bersama kami di debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. RT, nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu, dicek dptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan PPS, kecamatan, PPK, maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Nyoblos dong. Jangan golput. Jangan golput ya. Anak-anak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Kalian udah tahu kan, pemilu tahun 2024 sudah dimulai. Pasang mata, pasang telinga, dan pahami dengan benar bagaimana menyalurkan aspirasi Anda dalam pemilu dengan benar. Kita harus tahu betul siapa saja peserta pemilu tahun 2024 ini. Pertama, kita akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Kedua, kita akan memilih anggota DPR RI. Ketiga, kita akan memilih anggota DPD RI. Keempat, kita akan memilih anggota DPRD provinsi. Dan kelima, kita akan memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya yang penting kita perhatikan adalah surat suara yang akan kita coblos. Warna abu-abu untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Warna kuning untuk memilih anggota DPR Republik Indonesia, warna merah untuk memilih anggota DPD Republik Indonesia. Sedangkan untuk warna biru untuk anggota DPRD provinsi dan warna hijau untuk anggota DPRD kabupaten atau kota. Ingat ya, ingat jumlah dan warna surat suaranya. Jangan sampai gagal fokus karena suara kalian sangat menentukan setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Setelah nama kita dipanggil di tempat pemungutan suara dan kita diberikan surat suara, saatnya kita menentukan pilihan kita di dalam bilik suara. Setelah mendapati calon atau gambar peserta pemilu yang Anda pilih, ambil alat pencoblos yang telah disediakan. Coblos tepat di tengah-tengah gambar calon atau di dalam garis yang mengelilingi gambar calon pilihan Anda. Bila Anda mencoblos di luar garis, maka dalam penghitungan surat suara Anda tidak sah. Mengambil gambar atau merekam proses pencoblosan di dalam bilik suara atau mengunggahnya di media sosial, itu dilarang keras. Kita meriahkan pesta demokrasi ini dengan berbondong-bondong ke TPS untuk menyalurkan aspirasi kita di dalam bilik suara. Jangan sia-siakan suara Anda dalam pemilu kali ini, apalagi golput. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan datang ke kantor KPU di kota Anda atau kunjungi website. Oke, selamat berpesta, berkampanye, dan tentukan pilihan. Tetap damai, jaga persatuan bangsa. No hoax, no cela-mencela. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat. Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan sesama anak bangsa. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan
hak suara kita dalam pemilu 2024. Karena udah didaftar ya nyoblos lah. Nyoblos dong. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput ya. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Perempuan memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan dipilih dalam pemilu tahun 2024. Representasi perempuan di lembaga politik bangsa akan menentukan kebijakan bangsa Indonesia di masa depan. Ayo, kita jadi perempuan cerdas. Jangan sia-siakan hak pilih kita dalam pemilu tahun 2024. Bahwasanya keyakinan tiap manusia bisa berbeda-beda. Perbedaan justru bisa menyatukan. Toleransi adalah bagian dari demokrasi. Pulih rakyat adalah kita. Jangan sia-siakan hak pilih Anda. Demi Indonesia damai, adil, dan makmur, Mari kita berpartisipasi dalam pemilu 14 Februari 2024. Terima kasih Anda masih menyaksikan debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Dan di segmen ketiga ini kami akan kembali dengan pendalaman visi, misi dan juga program kerja dari para calon wakil presiden kita dengan memberikan pertanyaan yang telah dibuat oleh para panelis. Dan kami ingatkan kembali kepada seluruh hadirin untuk mematuhi tata tertib yang telah menjadi komitmen kita bersama. Kini kami undang ketiga calon wakil presiden untuk menuju ke podium. Silakan Bapak-bapak. Baik. Baik. Oke. Cukup ya? Kita bisa mulai? Oke, terima kasih. Mohon kerjasamanya semuanya. Kita akan mulai segmen ketiga ini. Kami informasikan sekali lagi kepada ketiga calon wakil presiden dalam penyampaiannya untuk tetap berada di podium. Terima kasih. Untuk segmen ketiga ini, pertanyaan dimulai untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Untuk itu kami persilakan kepada panelis, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ridwan Yahya, untuk mengambil undian subtema pertanyaan yang ada di dalam wadah. Mohon perlihatkan kepada hadirin dan juga kepada kami. Subtemanya adalah masyarakat adat. Selanjutnya kami persilakan panelis Ibu Ruka Sombolinggi SPMA untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam wadah. Diperlihatkan kepada hadirin dan kami. Oke, undian daftar pertanyaan huruf A, subtema masyarakat adat. Baik, kami akan buka amplop pertanyaan yang masih disegel ya. Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi kepada calon wakil presiden untuk menyimak dengan seksama karena pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Kebijakan agraria dan sumber daya alam sering tanpa persetujuan masyarakat adat. Akibatnya, sejak 2014 terjadi perampasan 8,5 juta hektar wilayah adat, mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan adat. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat? Waktu menjawab 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih, moderator. Saya ingin memulai masalah ini dengan pengalaman
bahwa saat ini di tahun 2024 ini berdasar rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam dari 10.000 pengaduan, itu 2.587 adalah kasus tanah adat. Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan, ada aturannya kan sudah ada. Tinggal laksanakan, Anda semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali. Itu 4 hari yang lalu ketika kami ketemu di KPK, saya ulangi. KPK mengatakan itu banyak tuh penguasaan tanah, izin-izin tambang. Wah, sudah dicabut nih. Saya nih pengalaman saya juga. Ada sudah dicabut oleh Mahkamah Agung. Tidak dilaksanakan sampai setahun setengah. IUP tadi yang dikatakan oleh Mas Gibran. Ada perintah dari Mahkamah Agung tuh IUP yang di sana dicabut, ini vonis sudah inkrah. 1,5 tahun tidak jalan. Ketika kita ngirim orang ke sana, petugasnya tiba-tiba dipindah. Yang baru ditanya, kami tidak tahu. Padahal isu-isu terjadi eksploitasi terhadap tambang-tambang nikel kita misalnya. Nah, oleh sebab itu, kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena kalau jawabannya laksanakan aturan, itu normatif. Jadi kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan siapa pimpinan penegak hukum itu. Sekian. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Cukup. Dan selanjutnya kami persilakan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, Pak. Dimulai saat berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Saya tambahkan Pak Mahfud, salah satu upaya kita agar tidak terjadi konflik antara proyek pembangunan nasional, terutama PSN, dengan masyarakat adat, kita harus betul-betul punya prinsip tidak ada satupun yang ditinggalkan dalam mengambil keputusan. Libatkan itu masyarakat adat. Menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali 17 Agustus, bukan. Menghormati masyarakat adat adalah memberikan ruang hak ulayat mereka, hak budaya mereka, hak spiritual mereka, hak dan kewenangan mereka menentukan cara membangun. Dengan cara penghormatan itu saya kira Pak Mahfud, apa yang saya sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar. Problem-problem bisa diatasi dengan baik. Karena itu dalam catatan saya terpaksa saya catat supaya tidak salah. Karena ini bagian dari agar kita tidak salah jalan di dalam melaksanakan pembangunan kita. Baik Pak Muhaimin, terima kasih. Dan selanjutnya, tenang ya. Kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. Waktunya sama 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Mahfud. Sebagai seorang ahli hukum, Prof. Mahfud pasti paham bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat ini masih kita usahakan untuk didorong. Sekarang juga sudah ada Perpres 28 tahun 2023. Ini sudah ada 1,5 juta hektar hutan adat yang sudah diakui. Memang kuncinya ke depan adalah kita harus perbanyak dialog dengan para tokoh adat, kepala-kepala adat, tokoh masyarakat setempat. Jadi jangan sampai ketika ada pembangunan yang masif ataupun ada PSN, jangan sampai masyarakat adat ini tersingkirkan. Justru harus dirangkul dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama untuk masyarakat lokal, pengusaha lokal, UMKM lokal, dan termasuk masyarakat adat setempat. Terima kasih. Masih ada waktunya, Pak Gibran? Cukup? Oke, baik. Terima kasih. Nanti ada waktunya, Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu, Bisa kita lanjutkan? Cukup Oke, ya. Terima kasih ya. Kita lanjut Terima dulu. kasih. Kita akan kembali dulu ke Pak Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 yang telah dikemukakan. Waktunya 1 menit, Pak Mahfud. Ya, silakan. Pak Muhaimin, di meja saya itu ada tumbler. Tulisannya no one left behind. Jangan ada satu pun yang tertinggal.
Dan itu yang saya lakukan. Kalau Bapak tadi katakan jangan ada yang tertinggal dong, semua dilipat. Itu yang tadi saya putuskan ketika saya membatalkan 14 pasal Undang-Undang Wilayah Pesisir, justru karena di situ masyarakat adat tidak pernah dilibatkan. Sehingga mereka coba, sekarang ini masyarakat adat yang ada di hutan-hutan di Kalimantan Timur itu 20.000 orang tidak bisa memilih karena tidak punya KTP. Kenapa tidak punya KTP? Karena katanya dia menghuni hutan negara. Kalau hutan negara tidak boleh ada penduduk di situ, padahal dia sudah puluhan tahun di situ. Nah, tentang RUU Hukum Masyarakat Hukum Adat, sudah masuk di dalam program kami, divisi kami. Memang itu sesudah sejak 2014 tidak jalan, akan kita jalankan. Terima kasih. Baik, Pak Mahfud, terima kasih. Oke, cukup. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Untuk itu kami persilakan kepada panelis Bapak Profesor Sudarto PhD, PhD untuk mengambil undian subtema pertanyaan dari dalam wadah. Mohon tunjukkan kepada hadirin dan juga kepada kami. Subtemanya adalah desa. Baik. Selanjutnya kami persilakan panelis Ibu Profesor Dr. Sulistiowati Irianto untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam wadah. Silakan. Mohon ditunjukkan ke hadirin dan kepada kami. Huruf A, baik. Subtema desa, huruf A. Amplopnya masih dalam keadaan tersegel, Bapak. Saya akan buka amplopnya dan kami ingatkan kembali kepada calon wakil presiden untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Desa adalah daerah yang cenderung ditinggalkan warganya. Dampaknya desa makin kehilangan sumber daya manusia potensialnya. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi paslon agar warga desa lebih berminat untuk tinggal dan membangun desanya? Bapak Muhaimin, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin-hadirin sekalian yang saya muliakan, sebetulnya diawali dari paradigma. Paradigma pembangunan kita itu apa? Dulu kita gagal zaman Orde Baru karena kita membangun dari atas. Dengan pembangunan desa, kita membangun dari bawah. Dengan pembangunan dari bawah, kita yakin akan tumbuh kehidupan kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya yang akan terus terjaga dan lestari. Oleh karena itu, sejak kita mengawali undang-undang pembangunan desa yang diikuti dengan penerapan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun, akan terbangun infrastruktur dan transformasi desa dari desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri. Hari ini sudah 13.000 desa yang tertinggal menjadi desa sudah menjadi desa maju, desa mandiri, sekarang tinggal 4.000 saja. Ini bukti bahwa infrastruktur kita berjalan baik, dana desa terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat desa semakin kerasan. Nanti ke depan kita akan siapkan lagi, naikkan lagi anggaran 5 miliar per desa. Agar apa? Tidak hanya infrastrukturnya yang baik, tetapi juga ada kehidupan ekonomi yang tumbuh melalui BUMDes, melalui berbagai kegiatan wirausaha yang tumbuh. Pertanian, peternakan, ekonomi kreatif tumbuh di desa, sehingga orang tertarik di desa. Jadi infrastruktur beres, pembangunan sarana prasarana tumbuh, kegiatan ekonomi memadai, dan desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan. Sehingga masyarakat tidak lagi tertarik menjadi urbanisasi, tapi juga kembali ke desa, membangun desa untuk pembangunan bangsa. Baik, terima kasih. Waktu habis. Terima kasih. Nanti ada waktunya. Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu.
Tenang ya. Kini kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka untuk menanggapi. 1 menit Bapak dimulai saat berbicara. Silakan. Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat Cawapres pertama kemarin. Intinya di sini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sense of belonging dari masyarakat desa. Saya pernah ke Mojokerto, di situ ada desa wisata nomor 1 se-Indonesia. Kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno. Intinya adalah ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding. Jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi. Jadi ini salah satu contoh yang baik cara bagaimana agar masyarakat desa tidak meninggalkan desa atau mencari pekerjaan di kota. Kita bangun sense of belonging, kita pengen program-program yang sudah dijalankan di Mojokerto ini juga bisa dijalankan di desa-desa yang lain. Terima kasih. Baik, waktunya masih cukup Pak Gibran? Oke. Nanti ada waktunya. Bapak Ibu, cukup? Pak, Bapak, nanti ada cukup? waktunya. Kita lanjutkan ya. Terima kasih. Tenang ya, kita lanjutkan ya. Kita akan persilakan sekarang ya. calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, Pak Mahfud dimulai saat berbicara, silakan. Bapak Cawapres, Bapak Muhaimin Iskandar, calon presiden kami, Bapak Ganjar Pranowo, punya catatan menarik tentang apa yang dilakukan untuk mengatasi hal yang tadi ditanyakan. Pertama, ada program 1000 embung. Ada program desa mandiri, mandiri energi dan mandiri pangan, kemudian pembangunan irigasi. Lalu di daerah istimewa Yogyakarta ada satu daerah Panggung Harjo namanya, desa Panggung Harjo itu dikenal sangat maju, koperasinya jalan, irigasinya jalan, UMKM-nya jalan, dikelola oleh desa itu dengan baik. Nah masalahnya sekarang sebenarnya ada pepatah, deso mowotoro, negoro mowo toto. Ini yang di daerah-daerah lain tidak jalan. Negara terlalu intervensi ke desa dalam soal-soal administratif. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Kini kita akan kembali ke calon wakil presiden. Kita akan kembali ke calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Kami persilakan untuk merespon tanggapan dari Cawapres nomor urut 2 dan 3 yang telah diberikan. Waktunya 1 menit Bapak. Silakan. Ya, apa yang disampaikan Pak Gibran lebih dari upaya kita untuk menggerakkan ekonomi daerah sehingga tumbuhlah growth, tumbuhlah daya tarik. Yang lebih penting dari itu adalah desa ini harus terus diberi fasilitas insentif untuk lebih maju. Oleh karena itu, keinginan saya menambah anggaran desa minimal 5 miliar buat desa lebih maju lagi itu betul-betul keinginan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan SDM di tingkat desa. Begitu juga yang disampaikan Pak Mahfud tadi, bahwa kearifan masyarakat desa ini harus terus dijaga. Seluruh tata kelola yang tumbuh dari kultur yang kuat ini harus dijaga betul. Bahkan menjadi kekuatan daya tarik wisata, bisa menjadi juga ekonomi kreatif yang kita pasarkan ke berbagai daerah di tiap-tiap desa. Makanya sekarang tumbuh desa wisata di mana-mana. Tumbuh ekonomi kreatif yang muncul dari desa. Inilah baik, Bapak Muhaimin, waktu Anda habis. Terima kasih. Baik, oke. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Untuk itu kami persilakan kepada panelis Bapak Insinyur Tubagus Furkon Sofhani, MA PhD, untuk mengambil undian subtema pertanyaan dari dalam wadah. Mohon diperlihatkan kepada hadirin dan juga kepada kami. Subtemanya adalah agraria. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan panelis Bapak Dr. Ari Sujito untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam wadah, Bapak.
Mohon diperlihatkan kepada hadirin dan juga kepada kami. Huruf A. Oke. Subtema agraria, undian daftar pertanyaan huruf A. Masih tersegel amplop pertanyaannya. Kami ingatkan kembali bahwa pertanyaan hanya akan kami bacakan sekali, oleh karena itu mohon disimak dengan seksama. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Undang-Undang Pokok Agraria mengamanatkan reforma agraria bertujuan merombak ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, dan mengatasi kemiskinan. Namun, hingga saat ini reforma agraria belum berhasil diwujudkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk mengembalikan tujuan reforma agraria sesuai amanat konstitusi? Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk program reforma agraria, ini akan kami kuatkan dan kami sempurnakan. Sekarang sudah ada program PTSL, sudah berhasil membagikan sekitar 110 juta sertifikat. Dulu sebelum ada program ini hanya bisa menghasilkan dan membagikan 500.000 sertifikat. Bayangkan itu butuh berapa tahun untuk menyelesaikan masalah. Lalu sekarang juga sudah ada program redistribusi tanah. Tanah-tanah ex-HGU dan lain-lain disimpan di bank tanah untuk nanti diredistribusi ulang kepada para misalnya pengusaha lokal, petani lokal, dan lain-lain. Sekarang juga ada program One Map Policy. Ini sangat-sangat berguna sekali untuk mengurangi adanya konflik-konflik sengketa tanah, mafia tanah, dan lain-lain. Karena database-nya sudah digital, batas-batas tanahnya sudah tercapture semua di database, ini akan sangat-sangat mengurangi yang namanya mafia tanah. Sekali lagi, reforma agraria akan kita lanjutkan dan kita kuatkan, dan kemarin saya dan Pak Ganjar juga sempat mendapatkan predikat kota lengkap di kota Solo. Jadi Solo ini dari BPN sudah mendapatkan predikat kota lengkap, garis-garis batas tanah-tanah wilayahnya sudah tercapture semua, sehingga nanti akan mengurangi, sekali lagi, konflik-konflik tanah, mafia tanah, karena semuanya sudah tercapture secara digital di database-nya BPN. Kuncinya di sini adalah digitalisasi. Dan tadi kota lengkap, One Map Policy ini sangat penting sekali untuk kita bagaimana nanti menyelesaikan konflik-konflik agraria ke depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Gibran. Oke. Ditahan dulu, nanti akan ada waktu. Nanti ada waktunya. Bapak Ibu, ada waktunya. Dulu. Cukup ya? Bisa tenang? Kita lanjut dulu ya. Baik. Kini kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk menanggapi Bapak. Waktunya 1 menit dimulai dari saat berbicara. Terima kasih moderator. Jadi kalau melihat ketimpangan penguasaan tanah itu memang coba lihat bisnis sawit itu 39 hektar. Sementara hanya segelintir orang di bisnis sawit. Sementara para petani kita sebanyak 17 juta orang itu kalau dirata-ratakan itu hanya menguasai setengah hektar. Itulah sebabnya dulu ada reforma agraria yang ditegaskan kepada Presiden untuk segera dilakukan reforma. Reforma agraria itu ada 2. Ada 3. 1 legalisasi, yang kedua redistribusi, lalu yang ketiga pengembalian klaim-klaim hak atas tanah. Nah ini yang sekarang belum satu pun ada sertifikat untuk redistribusi. Yang ada itu bagus legalisasi, yaitu orang sudah punya lalu diberi sertifikatnya di situ. Yang lain belum dapat nih redistribusinya nih. Terima kasih. Baik, waktunya habis Pak Mahfud. Kini kami akan lanjutkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, memberikan tanggapan. Waktunya 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Pak Gibran harus tahu persis ya bahwa redistribusi lahan ini tidak sama dengan sertifikasi. Pemerintah sebetulnya sudah memiliki Perpres 86 tahun 2018 yang menentukan lokasi prioritas reformasi agraria. Sehingga sebetulnya sederhana, laksanakan itu dengan sungguh-sungguh,
maka akan terdistribusi hak-hak tanah. Kalau tadi ada pernyataan soal konstitusi, prinsip dasar distribusi tanah itu memang melekat dalam konstitusi kita. Bahwa seluruh kekayaan negara ini punya negara. Dan tugas adanya pemerintah itu adalah membagi aset tanah ini dalam reforma agraria. Sehingga sertifikat yang menjadi agenda itu sama sekali tidak masuk dalam redistribusi aset, distribusi lahan. Sehingga kita harus robah dan kita tunjukkan bahwa terjadi distribusi lahan untuk petani semakin sejahtera. Baik, waktunya habis. Mohon Cukup tenang. ya? Cukup. Nanti ada waktunya, kita lanjut dulu ya. Kita akan kembali ke calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka, untuk merespon tanggapan dari cawapres nomor urut 3 dan 1, waktunya 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin dan Prof. Mahfud. Tentunya untuk mengakselerasi proses redistribusi tanah, ini kan sudah ada MOU antara Mahkamah Agung dengan Kementerian ATR. Jadi ada sertifikasi hakim-hakim selama 40 jam diberikan pengetahuan tentang masalah-masalah tanah. Jadi sehingga ke depan bisa mempercepat dan mengakselerasi proses redistribusi tanah, terutama tanah-tanah yang masih bermasalah ataupun tanah-tanah ex-HGU yang masih bermasalah juga. Jadi ke depan yang namanya pengadilan untuk masalah pertanahan ini akan bisa diselesaikan karena sudah ada MOU antara Mahkamah Agung dan Kementerian ATR. Dan ke depan fungsi dari bank tanah akan kita optimalkan sekali lagi. Jadi permasalahannya kita selesaikan di pengadilan, masuk ke bank tanah, lalu ke direstribusi ulang ke para masyarakat adat setempat atau pengusaha-pengusaha lokal. Terima kasih. Waktunya habis. Saatnya kita berikan apresiasi, silakan untuk ketiga calon wakil presiden kita. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Debat masih akan berlanjut di segmen berikutnya, di mana para calon wakil presiden akan saling tanya jawab. Untuk itu tetap di debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Perempuan memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan dipilih dalam pemilu tahun 2024. Representasi perempuan di lembaga politik bangsa akan menentukan kebijakan bangsa Indonesia di masa depan. Ayo, kita jadi perempuan cerdas. Jangan sia-siakan hak pilih kita dalam pemilu tahun 2024. Semua manusia derajatnya sama di hadapan Sang Pencipta. Kami punya hak yang sama dengan kalian untuk menentukan masa depan bangsa. Fisik kami memang tak sempurna, namun kami punya cita-cita. Kami adalah warga negara Indonesia dan kami tak ingin suara kami sia-sia. Ingat, gunakan hak pilihmu dalam pemilu 14 Februari 2024. Kalian udah tahu kan, pemilu tahun 2024 sudah dimulai. Pasang mata, pasang telinga, dan pahami dengan benar bagaimana menyalurkan aspirasi Anda dalam pemilu dengan benar. Kita harus tahu betul siapa saja peserta pemilu tahun 2024 ini. Pertama, kita akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Kedua, kita akan memilih anggota DPR RI. Ketiga, kita akan memilih anggota DPD RI. Keempat, kita akan memilih anggota DPRD Provinsi. Dan kelima, kita akan memilih anggota DPRD Kalian udah tahu kan, pemilu tahun 2024 sudah dimulai. Pasang mata, pasang telinga, dan pahami dengan benar bagaimana menyalurkan aspirasi Anda dalam pemilu dengan benar. Kita harus tahu betul siapa saja peserta pemilu tahun 2024 ini. Pertama, kita akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Kedua, kita akan memilih anggota DPR RI.
Ketiga, kita akan memilih anggota DPD RI. Keempat, kita akan memilih anggota DPRD Provinsi. Dan kelima, kita akan memilih anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selanjutnya yang penting kita perhatikan adalah surat suara yang akan kita coblos. Warna abu-abu untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Warna kuning untuk memilih anggota DPR Republik Indonesia. Warna merah untuk memilih anggota DPD Republik Indonesia. Sedangkan untuk warna biru untuk anggota DPRD Provinsi dan warna hijau untuk anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Ingat ya, ingat jumlah dan warna surat suaranya. Jangan sampai gagal fokus karena suara kalian sangat menentukan setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Setelah nama kita dipanggil di tempat pemungutan suara dan kita diberikan surat suara, saatnya kita menentukan pilihan kita di dalam bilik suara. Setelah mendapati calon atau gambar peserta pemilu yang Anda pilih, ambil alat pencoblos yang telah disediakan. Coblos tepat di tengah-tengah gambar calon atau di dalam garis yang mengelilingi gambar calon pilihan Anda. Bila Anda mencoblos di luar garis, maka dalam penghitungan surat suara Anda tidak sah. Mengambil gambar atau merekam proses pencoblosan di dalam bilik suara atau mengunggahnya di media sosial, itu dilarang keras. Kita meriahkan pesta demokrasi ini dengan berbondong-bondong ke TPS untuk menyalurkan aspirasi kita di dalam bilik suara. Jangan sia-siakan suara Anda dalam pemilu kali ini, apalagi golput. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan datang ke kantor KPU di kota Anda atau kunjungi website. Oke, selamat berpesta, berkampanye, dan tentukan pilihan. Tetap damai, jaga persatuan bangsa. No hoax, no cela-mencela. PRT, nama saya sudah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu, dicek dptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan PPS, kecamatan PPK maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Bu, 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Iya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Ya, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cek dptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk kita nyoblos! Semua manusia derajatnya sama di hadapan Sang Pencipta. Kami punya hak yang sama dengan kalian untuk menentukan masa depan bangsa. Fisik kami memang tak sempurna, namun kami punya cita-cita. Kami adalah warga negara Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, di segmen keempat ini, ketiga calon wakil presiden akan saling tanya jawab. Ini mungkin adalah segmen yang paling dinanti, oleh karena itu kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh hadirin yang ada di ruangan ini untuk berkomitmen dan bekerja sama, memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon wakil presiden. Mohon untuk dihargai ketika para calon wakil presiden sedang saling tanya jawab. Sepakat Bapak Ibu semua? Terima kasih, mohon kerjasamanya sekali lagi. Dan untuk itu, kami undang kembali ketiga calon wakil presiden untuk kembali menuju ke podium masing-masing. Silakan. Baik, Bapak-bapak, Cukup. ini adalah segmen tanya jawab
Jawaban akan ditanggapi oleh calon wakil presiden penanya dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon wakil presiden yang menjawab. Sebelumnya, kepada para calon wakil presiden, kami informasikan kembali untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat pada malam hari ini, yakni pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Jika menggunakan singkatan atau terminologi, mohon diberikan penjelasannya agar pertanyaannya jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lainnya. Kami informasikan juga untuk dalam penyampaiannya tetap berada di podium. Ya, dan pada segmen ini, kesempatan pertama akan kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Bapak Muhaimin, waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Pak Gibran, Indonesia ini terdiri dari berbagai bioregional, di mana kita harus betul-betul mengerti agar pembangunan kita tepat sasaran dan bisa tumbuh dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, keadilan ekologi terlaksana dengan baik, keadilan antar generasi juga terwujud, sekaligus keadilan sosial. Mohon dijelaskan. Waktunya masih ada 17 menit. Apakah akan dipergunakan? 17 detik. Cukup. 17 detik maksud kami? Cukup. Cukup Pak Muhaimin, baik. Kini kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof. Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris. Harus mulai Indonesia sentris. Kemarin Gus Muhaimin menolak IKN, tidak apa-apa, akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu. Sekali lagi, yang namanya pembangunan yang masif harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutannya. Kita pastikan mencari titik tengah, sekali lagi titik tengah, titik keseimbangan. Membangun hilirisasi industri, tapi harus memperhatikan lingkungan hidup. Menggenjot produktivitas para petani, sektor maritim, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Pastikan sekali lagi AMDAL, analisa lingkungan, sustainability report bisa tersajikan dengan baik dan pastikan menggandeng pengusaha-pengusaha lokal, UMKM lokal. Jadi tidak besar sendiri tapi ikut membesarkan yang lain. Intinya adalah anggaran ini dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Pemerataan pembangunan itu penting. Dan sekali lagi, pembangunan yang masif harus memperhatikan sisi-sisi lingkungan hidup. Karena sekali lagi, yang namanya bencana kekeringan, banjir, kenaikan air laut, ini ancamannya sudah ada di depan mata. Dan ini adalah ancaman yang sangat nyata. Terima kasih. Baik. Kini kami persilakan. Nanti ada waktunya. Nanti ada waktunya. Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktunya 1 menit Bapak di saat berbicara akan dimulai. Silakan. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Karena di undang-undang kita juga dinyatakan bahwa potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi bukan saja sekedar karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga
komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Sehingga Papua misalnya, jangan pernah salah dalam membangun Papua. Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku misalnya, dengan kekuatan maritimnya, Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan. Jawa misalnya, keberlanjutan pembangunan yang menumbuhkan potensi ekonomi secara pertumbuhan. Baik, waktunya habis Pak Muhaimin. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk merespon tanggapan dari Bapak Muhaimin Iskandar. Waktunya 1 menit. Kami persilakan. Katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain. Itu kan tadi udah saya jawab. Intinya sekali lagi, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus lebih memperhatikan masyarakat terutama yang ada di luar Jawa, biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi, menurunkan inflasi, menurunkan Gini rasio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran, cukup? Tenang. Tenang. Cukup. Bisa kami minta kerjasamanya? Baik, baru saja kita simak bersama calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 saling bertanya jawab. Selanjutnya, calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka bertanya ke calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD. Bapak Gibran, waktu Anda 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah-istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup? Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler, ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita, kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu tuh yang memunguti sampah-sampah, menguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran
kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar 5 hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan 2 lainnya. Tetapi ada 1 yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik Pak Mahfud, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja ada tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Nanti akan ada waktunya untuk memberikan support. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita teruskan ya. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Rakabuming Raka. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Ya. Baik. Bapak Ibu, demikianlah tadi interaksi saling tanya jawab antara calon wakil presiden nomor urut 2 dengan calon wakil presiden nomor urut 3. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya sesinya. Kita selesaikan dulu. Kali ini giliran calon wakil presiden nomor urut 3 dan nomor urut 1 untuk saling bertanya jawab. Diawali dengan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Untuk bertanya kepada cawapres nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Waktunya 1 menit, Pak Mahfud, dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, Pak Muhaimin, calon wakil presiden yang terhormat. Pada tahun 2014 kita berada di posisi yang berbeda. Saya menjadi ketua timnya Pak Prabowo, Pak Muhaimin di timnya Pak Jokowi waktu itu. Ada pertanyaan dari Pak Jokowi pada tanggal 5 Juli 2014 kepada Pak Prabowo. Pertanyaannya begini, Pak Prabowo, saat ini kita dihadapkan dengan bencana ekologis yang salah satunya disebabkan oleh kerusakan hutan. Laju penggundulan hutan di negara kita tertinggi di dunia. Nah, saat ini situasinya sama dengan tahun 2014, seperti yang kita diskusikan sejak tadi. Apakah Pak Muhaimin setuju bahwa kita telah gagal menghentikan kerusakan hutan dan juga food estate sesuai dengan penilaian Walhi dan Greenpeace? Waktunya habis. Selesai. Terima kasih. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Yang patut untuk bisa menjadi alat ukur adalah bahwa dari seluruh rencana mengurangi deforestasi itu adalah berapa prestasi untuk melakukan penghijauan atau reforestasi.
Sampai hari ini saya setuju dengan Pak Mahfud, tidak ada keseriusan dan kesungguhan untuk itu. Bahkan mau menyediakan pangan nasional saja, kenapa tidak melibatkan petani? Malah juga melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi. Karena apa? Karena tidak melibatkan masyarakat adat setempat, juga tidak melibatkan para petani, bahkan merusak keanekaragaman hayati kita. Sehingga menurut saya ini soal keberpihakan Pak Mahfud. Keberpihakan kepada pembangunan yang berbasis keberlanjutan. Di mana kita tidak akan main-main dengan soal ini soal nasib generasi. Prinsipnya satu, keadilan. Keadilan ekologi harus nomor satu. Jangan pernah membiarkan keadilan ekologi ini tidak terlaksanakan dengan baik. Yang kedua, keadilan iklim. Yang ketiga, keadilan antar generasi. Komitmen keadilan ini termasuk komitmen keadilan agraria, keadilan sosial. Enggak dijalankan sama sekali karena memang apa? Tidak ada komitmen dan kesungguhan. Konstitusi sudah ada, anggaran juga punya, kemudian undang-undang juga banyak. Sekali lagi, komitmen dan kemauan sungguh serta tidak abai terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah. Oleh karena itu nanti kalau amin dipercaya, insya Allah yang paling pokok adalah kesungguhan, komitmen untuk melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, berpihak kepada rakyat dan lingkungan, bukan berpihak kepada investor ataupun pengusaha. Waktunya masih cukup, Pak Muhaimin. Baik. Kini kami persilakan Cawapres nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Baik. Mulai dari saat berbicara, silakan. Pak Muhaimin, ke depan itu menurut saya pemerintah perlu melaksanakan 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu saya yang membaca vonis itu dan mengetokkan palunya. Pertama, mengakui aktivis lingkungan itu sebagai subjek hukum. Itu putusan MK. Sekarang ini kalau orang bicara lingkungan ditangkap. Nah, itu berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup kita. Lalu yang kedua, saya juga udah pernah tuh membuat putusan Mahkamah Konstitusi dan saya sendiri yang ngetok palunya agar definisi hutan adat itu betul-betul dibedakan dari definisi hutan negara. Karena definisi hutan adat yang sering dipakai sekarang itu sering menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungan hidupnya. Selesai. Waktunya habis. Kami persilakan kembali Cawapres nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk merespon tanggapan dari Pak Mahfud MD tadi. Waktunya 1 menit dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, setuju apa yang disampaikan Pak Mahfud. Inti dari hasil kemerdekaan kita itu kan 2. Satu, bahwa pemerintah atau negara mengatur sistem dan tata kelola pemerintahan dan kenegaraan. Yang kedua, mengelola kekayaan dan aset negara kita. Nah ini yang tidak pernah dilakukan. Dibiarkan aset itu liar, bahkan ada orang yang menguasai 500.000 sementara petani gurem kita sudah hampir 16 rumah tangga petani gurem yang hanya punya tanah 0,5 hektar. Itu dari segi soal pertanahan. Nah apalagi jasa para pemangku adat, masyarakat adat yang memiliki banyak jasa sejak sebelum kemerdekaan hingga hari ini menjaga hutan, menjaga lingkungan kita, tetapi tidak pernah diajak dialog. Ada pemaksaan melalui PSN, tidak diajak bicara. Rempang misalnya, itu tidak melibatkan dengan sungguh-sungguh masyarakat di sekitar itu. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Cukup. Baik, oke. Kalau begitu, sesi tanya jawab untuk segmen ini sudah habis. Kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden kita. Hadirin sekalian, kita akan jeda sejenak dan di segmen selanjutnya ketiga calon wakil presiden akan kembali melakukan tanya jawab. Untuk itu tetap bersama kami di debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Pemilu 2024 kamu nyoblos siapa, Nat? Gak tahu deh, aku nyoblos apa enggak ya? Emang suara aku ada pengaruh gitu? Suara pemilih pemula kayak kita ini berpengaruh loh. Nah makanya kamu jangan sampai golput. Kita harus berpartisipasi dalam pemilu 2024. Generasi Z kayak kita ini
menentukan masa depan bangsa. Anak muda membangun bangsa. Memilih gak keren.